Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa kegiatan refleksi perlu dilakukan saat setelah suatu kegiatan pembelajaran telah selesai dilaksanakan. Seringkali refleksi identik dengan tahap penutup atau akhir dari proses. Padahal refleksi dapat dilakukan sejak awal kegiatan belajar. Refleksi tidak dibatasi oleh waktu, karena refleksi dapat terus-menerus dilakukan di sepanjang proses pembelajaran, baik di kelas maupun pembelajaran yang kita ikuti untuk mengembangkan kompetensi sebagai pendidik. Model refleksi yang akan kita pelajari dalam video ini ialah model refleksi awal, tengah, dan akhir. Setiap tahapan di model refleksi ini memiliki beberapa pertanyaan pemantik. Tahapan refleksi awal dilaksanakan ketika rancangan pembelajaran sedang dibuat atau sebelum proses pembelajaran terlaksana. Pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki dari pelaksanaan kegiatan belajar di waktu sebelumnya berguna untuk proses refleksi di tahap ini. Manfaat tahap refleksi awal ialah memeriksa finalisasi kesiapan perangkat pembelajaran seperti alat dan bahan, alur kegiatan, alat asesmen, atau kemitraan dengan pihak lain. Mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin muncul sehingga dapat menyiapkan solusi. Tahapan refleksi tengah dilaksanakan di tengah proses pembelajaran atau saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Manfaat tahap refleksi tengah ialah melihat respon siswa terhadap pelaksanaan kegiatan belajar yang sudah dipersiapkan guru. Melakukan penyesuaian atau melakukan revisi langsung saat kegiatan pembelajaran masih berlangsung berdasarkan respon dan hasil pengecekan pemahaman siswa. Dan tahap yang terakhir dilakukan pada akhir pembelajaran atau setelah proses pembelajaran terlaksana. Manfaat tahap refleksi akhir ialah mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disiapkan, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Mari kita simak kisah Ibu Mia menerapkan model refleksi ini. Ibu Mia memeriksa kembali rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP IPA untuk siswa kelas 4 SD dengan topik materi dan perubahan. Sebelum kegiatan belajar berlangsung, Ibu Mia berpikir tentang beberapa pertanyaan berikut. Kegiatan apa saja yang bisa menjadi selingan sekaligus pembangkit semangat belajar siswa selama topik ini? Di kegiatan sebelumnya, siswa tampak tertarik dengan aktivitas diskusi yang mendorong mereka aktif bergerak. Saya perlu menyiapkan beberapa opsi aktivitas yang memfasilitasi hal itu. Perubahan strategi apa yang bisa terapkan agar siswa dapat mengikuti alur percobaan dengan baik? Mungkin saya bisa membuat daftar checklist langkah-langkah percobaan yang bisa sambil diisi oleh siswa untuk memastikan hal tersebut. Di tengah proses pembelajaran, siswa tampak sedang melakukan beberapa percobaan untuk melihat perubahan wujud benda. Ibu Mia melihat kembali hasil kerja siswa dan merefleksikan apa yang sudah terjadi. Selama proses pembelajaran, Ibu Mia melakukan refleksi sebagai berikut. Bagaimana saya memeriksa pemahaman para siswa ya? Oh, saya bisa membuat sesi berbagi pemahaman tiap sub pembahasan. Saya bisa menggunakan strategi berbagi dalam kelompok agar siswa bisa saling melengkapi dengan siswa lain yang belum mengerti. Saat sesi percobaan, ada beberapa siswa yang tidak melakukan percobaan sesuai instruksi. Kenapa ya? Mungkin saya perlu memeriksa kembali instruksi yang saya berikan sudah cukup jelas atau belum. Atau sebelum para siswa menjalankan percobaan, saya bisa meminta perwakilan siswa mengutarakan pemahamannya tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Di akhir pembelajaran topik materi dan perubahan, Ibu Mia kembali berefleksi tentang proses pembelajaran yang sudah dilalui. Ada tidak ya tujuan belajar di topik ini saya lewatkan? Dari hasil refleksi bersama dengan siswa dalam kegiatan penutup dan hasil percobaan, tampaknya seluruh tujuan belajar tersampaikan. Hanya saja belum semua siswa paham tentang materi, meski sudah melakukan pengamatan percobaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah strategi pembelajaran yang dijalankan sudah sesuai dengan karakteristik siswa ya? Sebagian siswa tampaknya terlibat aktif memahami tujuan percobaan yang dilakukan kaitannya dengan materi. Tapi karena kegiatan dilakukan berkelompok, ada beberapa siswa kurang terlibat dan justru asik bermain. Apakah sebaiknya percobaan dilakukan secara individu berpasangan saja ya? Hal ini akan jadi catatan untuk kegiatan belajar berikutnya.
Demikian proses Ibu Mia melakukan refleksi dengan model awal, akhir, dan tengah pembelajaran pada pelajaran IPA dengan topik materi dan perubahan di kelas 4 SD. Ibu Bapak guru hebat, mari kita jadikan refleksi menjadi bagian keseharian kita sebagai pendidik. Dengan kegiatan refleksi, kita dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, serta terus berkembang sebagai pendidik. Yuk kita mulai praktikan, tetap semangat Bapak Ibu guru hebat!